Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Daningsi dengan NIM 22650021. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Baik, langsung saja di sini kita akan membuka aplikasi paket Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja, di sini kita membutuhkan satu buah server, kemudian satu buah cloud, satu buah modem, dan dua buah router. Satu router terdapat 3 switch. 3 switch. Satu. Kita percepat saja. Sedangkan 3 switch ini terdiri dari 4 PC. Maaf, maksud saya tadi adalah satu switch terdiri dari 3 PC. Sebelum menyambungkannya, kita terlebih dahulu mengganti nama dari switch ini agar lebih memudahkan kita mengingatnya. Contoh, kelas 1. Di sini saya percepat. Intinya itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sini saya akan menghubungkan PC ke switch dengan cara menggunakan kabel strike plus Ethernet. Satu, lagi plus Ethernet. Kemudian tiap-tiap switch kita sambungkan lagi. Satu router terdiri dari 3 switch. Berarti ini sini, ini ke sini. Nah, fast Ethernet yang digunakan telah habis. Cara menambahkan fast Ethernetnya yaitu dengan cara menekan router, kemudian masuk ke sini, geser. Kita matikan dulu ini, terus masukkan ini PT router NMCFE. Kemudian kita kasih nyala kembali, out. Nah, sudah bisa tersambung. Pas Ethernet 6. Lanjut lagi di sini. Habis, kita ulangi cara yang sama seperti tadi. Seperti sebelumnya, masuk ke sini. Terus nih, matikan dulu. Kemudian geser. 1, 2. Geser dan nyalakan kembali. Kemudian keluar. Kita sambungkan. Bongkar. Sini ke sini. Dan ini. Kemudian kita hubungkan router 0 ke router 1. Caranya menggunakan copper crossover. Ini ke sini. Kemudian
Router 1 ke modem menggunakan kabel strike, Mas tetap. Karena di sini habis, kita tambahkan. Di sini tekan, matikan. Akan kembali out. Nah, belum dikasih mati. Dinyalakan lagi. Ah, kemudian masuk di sini ke ini part 0, kemudian yang ini pakai garis zigzag part 0 ke modem 4. Kita memakai modem 4, bisa juga memakai modem 5, tergantung dari pilihan masing-masing ya guys. Terus masuk ke Ethernet 6, fast Ethernet 0. Di sini kita langsung membuat, masuk saja ke router, ke CLI. Kemudian di sini kita tekan 0, enter, Ctrl C, enter, enable, enter, config terminal, enter, info 0 banding 0. Dari mana 0 banding 0 ini? Dari sini, dari sini. Nah, var 0 banding 0. Oke, lanjut. Kita enter kembali. Kemudian IP DHCP kelas DHCP pol dulu, pol. Kemudian kelas 1. Kita ambil kelas 1 karena ini yang akan kita hubungkan. Di sini pakai spasi, guys. Nggak bisa. Kelas 1. Kemudian kita enter kembali. Bisa, kemudian kita masukkan networknya. Network 192.168.1.0, dan 255 kelebihan 255.0. Enter, hasil. Di sini kita masukkan default router 192.168.1.1. Kemudian enter. Salah. Di sini kita masukkan itu default. Ini default. Mas tetap router 192.168.1.1. Enter, hasil. DNS. Di sini kita masukkan DNS server. Enter, 8888, enter, exit, Ctrl C, enter, write, enter. Berhasil. Kita masuk ke config, terus Ethernet fast 0 banding 0. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Ini kita on kan. Nah, berhasil. Lanjut lagi, sama halnya seperti tadi. Di sini kita Ctrl C, enter, kemudian kita langsung masukkan config lah, config saja, terminal, config terminal, enter, kemudian di sini info 1 banding 0. Kita coba periksa. Nah, betul ya, 1 banding 0. Kemudian kita enter, IP DHCP pol kelas 2. Kemudian kita enter, network, kemudian kita masuk 192.168.2.0, kemudian 255.0.
enter. Default router 192.168.2.1, kemudian kita enter. DNS server 8.8.8.8, enter. Exit, Ctrl C, enter. Write, enter. Berhasil, kita masuk ke sini. Kemudian kita memakai tadi fast ethernet 1:0, masukkan IP-nya 192.168.2.1. Subs. Ini akan muncul otomatis. Ketika kita klik satu kali, maka akan muncul secara otomatis. Kemudian kita centang on. Nah, berhasil. Lanjut lagi. Ctrl C, enter. Config terminal, enter. Kita cek lagi. Selanjutnya kita masuk ke PC, PC, masuk di IP konfigurasi, kita ubah ke DHCP. Salah. Lakukan hal yang sama pada semua PC. Kita lakukan ini lagi, 0:0. Kemudian CLI, kita masukkan Di sini saya 0. percepat, intinya sama seperti yang di awal tadi. Penjelasannya hanya saja di sini tidak lagi menggunakan enable. Config terminal, enter. Info 0:0, enter. Dan di sini IP, DHCP, pol kelas 4, enter. Network 192.168.4.0, 255.255.255.0, enter. Kemudian default router 192.168.4.1, enter. DNS server 8.8.8, enter. Exit, Ctrl C, enter. Y. Kita masuk ke config sama seperti tadi. Terus kita masuk ke Ethernet 0:0 tadi, 192.168.4.1. Submax-nya on, berhasil. Lanjut, kita cek dulu 1:0. Kemudian kita masuk ke CLI. Lagi Ctrl C, enter. Config terminal, enter. Kemudian info 1:0, enter. DHCP, maaf di sini kita IP-nya dulu, DHCP. Kemudian pol kelas yang akan kita tuju yaitu 5, kelas 5, enter. Kemudian kita masukkan di sini network 192.168.5.0, 255.255.255.0. Kemudian enter. Default router sini 192.168.5.1, enter. DNS server
server 8.8.8, enter, exit, Ctrl C, enter, write. Kemudian enter, berhasil. Kita masuk ke config. Terus di sini kita tadi memakai 1:0 kalau tidak salah ya. Betul. Masuk di sini, kemudian 1:0. Di sini kita masukkan IP yang tadi 192.168.5.1, kemudian subnextnya, kemudian on, cek, berhasil. Cek lagi. Berapa di sini? (6:0). Masuk ke CLI. Kemudian kita tekan di sini. Kita tekan di sini Ctrl C, enter, config terminal. Sini lagi. Config terminal, enter. Kemudian kita masukkan info tadi berapa? 1:0 kalau tidak salah ya. Lalu maaf, 6:0. Sini 6:0. Minta enter. IP DHCP pol kelas 6 enter. Kemudian kita masukkan di sini network 192.168.6.0 dan 255.255.255.0. Default router defaultnya di sini 192.168.6.1. Kemudian kita enter DNS server. Di sini DNS server ini kita masukkan 888. Kemudian enter, exit, Ctrl C, enter, write. Berhasil. Kita masuk ke config Ethernet 6 ya. Di sini kita masukkan 192.168.6.1. Subnextnya kita on kan. Nah, setelah selesai kita langsung masuk kepada router. Di sini 7 ya. Dua-duanya router menggunakan 7. Kita langsung masuk ke sini. Masuk ke fast Ethernet 7. Langsung kita masukkan di sini IP konfigurasi yang belum ada 98.10.1. Kemudian di sini kita on kan. Nah, kemudian pada router yang ke-1 kita masuk juga ke Ethernet 7 192.168.10. Nah, di sini perbedaannya yaitu kita tidak memakai angka 1 lagi, bisa memakai angka lain. Contohnya di sini saya ambil 2, kemudian kita on kan. Nah, berjalan. Kemudian dari sini kita akan masukkan rep ini, sini masukkan 192.168.10. Di sini kita tidak memakai angka 1 atau angka 2, tetapi angka yang berbeda. Contoh di sini 0. Kemudian kita add. Lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Masuk ke RIP. Tambahkan di sini 192.168.10. Tadi 2 sama ya. Kemudian kita coba tes sini ke sini. Apakah sudah masih valid? Ulang lagi. Sini. Sukses. Baik, kita langsung ke router ke modem dulu. Sedangkan dari router ke modem yaitu kita cek di sini
Nah, dia masuk ke fast Ethernet 8. Kita geser ke sini fast Ethernet 8-nya. Terus kita masukkan pada di sini kita kan sudah di sini tadi kan 8 fast Ethernet 8. Nah, ini kita tekan ini maka akan muncul IP address-nya. Di sini kita memasukkan IP address lagi yang berbeda dari sebelumnya. Dari keseluruhan. Contoh di sini 20 saya ambil dan angka terakhir adalah 1. Submax-nya terus kita on-kan. Kemudian kita keluar. Nah, sudah terhubung. Langsung saja kita masuk ke pada bagian server. Di sini kita masukkan desktop. Kemudian kita masuk di IP konfigurasi. Di sini IP konfigurasinya kita masukkan 192.168 titik di sini 20, kemudian di sini 2. Kemudian di sini masih tetap di sini 192.168.20.1. Kemudian di sini DNS servernya 8.8.8. Kemudian kita keluar. Nah, sebelum itu kita akan memasukkan PC ke router, yaitu giveaway-nya PC. Nah, ini gateway. Caranya kita bisa juga memeriksa di IP konfigurasi. Nah, ini default gateway. Nah, kita akan memasukkan di sini berapa ini? Ini 2, ini 3. Nah, kita masukkan di RIP di sini 192.168.3.0. Di sini 0 kita mengikuti angka akhir dari ini ya. Kita add 192.168.2.0. Kita add. Dan tambah lagi 192.168.1.0. Kemudian kita add. Nah, lakukan hal yang sama di router pertama. Kita masuk ke RIP. Sebelum itu kita cek lagi ini. Nah, gateway-nya 4, 5, 6. Masuk ke sini, kita tambahkan 192.168.0. Kemudian kita add. Tambahkan lagi 192.168.5.0. Kita add 192.168.6.0. Kemudian kita add. Nah, lanjut pada PT Cloud kita akan membuat ini. Ini kan modem 4. Maaf, ini kan modem 4. Sedangkan yang di sini adalah Ethernet 6. Kita akan memakai yang itu. Masuk ke config, terus kita akan menekan DSL, kemudian modem 4 dan Ethernet 6. Jika tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di awal tadi, kita bisa mengubahnya di sini modem 5 atau modem 4. Dan ini Ethernet 6. Jadi semuanya sudah betul, kita tinggal add. Kita add. Nah, selesai, kita kembali. Kita akan mencoba hasilnya. Dari PC ke sini valid, kita hapus dulu, kita ulang dari sini ke sini, sukses. Kita akan coba dari router 0 ke server, valid, kita ulang lagi karena kadang-kadang salah. Nah, sukses. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.